Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan dan juga Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan sentimen berikutnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani. Nah, ini kita tidak bisa menutup mata bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini masih banyak yang menolak, para buruh dan juga para pekerja juga banyak yang menolak. Ini kira-kira harus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah agar Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar menjadi sentimen positif bagi ekonomi kita? Ya, Pak Andri, audionya tidak keluar, mungkin bisa di-unmute. Ya, kalau dilihat memang seharusnya pemerintah juga memberikan kepastian dan juga sosialisasi ya mengenai undang-undang ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya juga pribadi juga tidak begitu banyak tahu isinya. Jadi dengan adanya sosialisasi mungkin juga bisa terbantukan ya, masyarakat kita juga bisa biasa dan juga bisa bisa mendapatkan juga ya keuntungan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke. Ini kan akan ada turunan, ini aturan turunannya. Kira-kira haruskah sih melibatkan para kalangan-kalangan yang menentang ini? Ya, saya pikir perlu juga ya, memang perlu juga ahli-ahli yang di bidang ini. Mungkin kalau saya sendiri masih kurang paham ya untuk mengenai undang-undang cipta ini, tapi setidaknya kalau saya lihat memang harus adanya juga koordinasi antara pemerintah juga dengan masyarakat, terutama dengan ahli-ahli untuk bisa ya tadi saya bilang tadi ya, memberikan sosialisasi ya mengenai gunanya, benefitnya, dan juga pasti kan semua undang-undang pasti ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Oke, tanggapan dari Pak Iwan sendiri bagaimana nih melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Presiden, kemudian masih banyak pertentangan di situ. Kira-kira apa strategi pemerintah agar bisa meyakinkan masyarakat dan juga ekonomi kita bahwa ini adalah sentimen yang baik untuk ekonomi kita? Nah, tentunya juga kita harus bersatu ya, di mana kita jangan sampai undang-undang ini dibuat yang dengan susah payah dan akhirnya tidak dipakai ataupun ditentang ya. Dan ini sudah dibuat sudah lama, sebenarnya sudah cukup lama dan ini sudah cukup matang. Maka penglibatan orang itu sudah tidak terlalu banyak di situ kalau saya lihat, karena sudah cukup panjang kok di pembahasannya pun sudah diuji. Ya, yang menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi kita adalah penanganan pandemi. Nah, dari Mas Andri sendiri melihat kira-kira untuk penanganan pandemi kita ini apakah sudah on the track, sudah ideal, atau apa yang harus diperbaiki lagi sehingga ekonomi kita memang benar-benar bisa bangkit begitu? Ya, kalau dari pandemi sendiri memang kita tidak cukup ya mengharapkan dari usaha pemerintah juga, tapi juga usaha dari masyarakatnya juga. Ya, sementara kalau dilihat memang usaha dari pemerintah sendiri saya pikir ya cukup bagus ya. Makanya kemarin juga Menteri Kesehatan juga sempat diundang oleh WHO karena dianggap aktif dan juga bisa meredam juga pandemi COVID sekarang ini memang lagi menurun ya trennya juga. Dan kalau dilihat memang perlu juga kesadaran dari masyarakatnya juga. Kalau tanpa dengan kesadaran masyarakat, kalau saya pikir ya agak susah ya. Itu yang terjadi sekarang di Amerika dan Eropa, ada gelombang kedua ya, karena masyarakat sendiri jelas ya relatif bandel ya dengan mengacukan ya protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Oke, kalau Pak Iwan melihatnya apakah penanganan pandemi di Indonesia saat ini bisa menjadi sentimen positif kita? Menurut saya juga sama, bagaimana pemerintah ini sekarang menggalakkan dimanapun, di media, di sosmed, ya, dan sangat mengharuskan ya menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing. Ini betul-betul pemerintah sendiri yang menggalakkan. Lain sama di Amerika atau itu kurang tanggap masalah ini di situ. Oke, baik. Saya ke topik berikutnya, di mana ini untuk pasar modal kita ini apakah masih banyak yang bergairah untuk melisting perusahaannya menjadi emiten di pasar modal kita, Pak Iwan? Saya rasa demikian ya. Ini adalah tergantung daripada pemerintah juga, peran pemerintah untuk bagaimana kita untuk mengajak ya banyaknya perusahaan yang tertutup menjadi terbuka, banyaknya insentif yang kita inginkan juga seperti pajak dan lain-lain, dan juga kita banyak source of fund yang bisa kita gunakan bila perusahaan itu terbuka,
dan ada prospek. Ini tentunya kita terus mengajak ya kepada calon emiten ya, gitu, dan memberi edukasi. Sebagai asosiasi juga kita memberi edukasi untuk para calon emiten tersebut. Oke, ketika banyak usaha yang dilakukan oleh Pak Iwan dan kawan-kawan untuk menggait para emiten masuk ke pasar modal kita, bagaimana dengan kepercayaan investor kita sendiri, Pak Andri, untuk pasar modal kita? Karena kita tahu banyak kasus yang menimpa pasar modal kita beberapa bulan terakhir begitu. Ini bagaimana meningkatkan kepercayaan mereka? Nah, otomatis juga dengan membuat juga peraturan-peraturan. Kalau saya pikir sih sekarang ada pemulihan di kepercayaan investor ya, terutama dengan lihat sekarang indeks kita sudah mulai membaik, rupiah kita juga sudah mulai membaik. Jadi kalau saya lihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah sekarang ini dengan mengenjot kebijakan-kebijakan investasi yang mendukung investasi, saya pikir juga ini juga ikut memberikan sentimen positif juga untuk investor ya. Makanya investor sekarang mulai pede ya, dengan melakukan aksi beli, terutama di saham-saham dan juga di aset yang berisiko gitu. Oke. Prediksi Anda kira-kira ke depan mungkin nggak sih IHSG kita akan tembus ke angka 6.000? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan ini pola yang sekarang terjadi ini kan pandemi COVID ini yang membuat indeks kita terpuruk ini sama polanya dengan tahun 2002-2003 ya, ketika terjadi isu virus SARS yang terjadi di Timur Tengah, di Asia Timur dan juga di Singapura ya. Pola yang sama, indeks kita dulu juga sempat terkoreksi 40% sama dengan pola yang sekarang. Jadi dengan adanya nanti vaksin nanti di awal tahun atau tahun depan, jadi saya pikir ya bisa memberikan momentum juga untuk kenaikan indeks. Saya pikir bisa menuju ke 6.000-an sampai 7.000-an untuk tahun depan ya. Dengan adanya ekspektasi pemulihan ekonomi ya, dan juga nanti ada mungkin juga banyak nanti juga IPO baru ya, saham-saham perdana baru yang mungkin bisa menggairahkan ekonomi. Di samping juga dan tadi usaha pemerintah juga untuk merangsang ekonomi, contohnya dengan Omnibus Law itu. Iya, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi ketika misalnya vaksin sudah ada begitu untuk kembali memulihkan harga-harga saham di pasar modal kita? Ya, kalau kita lihat sih emang secara teknikal kita emang targetnya untuk akhir tahun ini 5.600 sampai 5.800 ya. Emang di situ emang ada area supply yang cukup kuat, tapi kalau untuk tahun depan sih kita lebih optimis lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kan kalau lihat indeks sendiri sekarang sebenarnya masih murah. Kenapa? Kalau melihat dengan rupiah sekarang di level 14.100, 14.000 sekarang ini, sekarang berada di antara 5.800 sampai dengan 6.000-an. Kalau kita lihat dari periode Januari sampai dengan Februari di tahun 2020 ini. Jadi artinya dengan adanya nanti banyaknya sentimen positif ini, dengan adanya sekarang mulai meredanya ketidakpastian ya, saya pikir juga indeks kita akan menuju ke 2.000 ke 6.000-an. Okay. Mungkin antara ke 6.000 sampai dengan 6.500 sampai dengan pertengahan tahun ya. Karena memang dalam siklusnya sendiri kan indeks kita tuh naik dari bulan di kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 di tahun depannya, karena ekspektasi dari pembagian dividen dan juga laporan keuangan yang kemungkinan agak membaik dibandingkan di kuartal 2 dan juga kuartal 3 ini. Oke, terakhir closing statement dari Pak Iwan, kira-kira prediksi Anda di akhir tahun dan di tahun 2021 nanti kira-kira seperti apa IHSG kita dan apa harapannya kepada pemerintah? Nah, tentunya setidak-tidaknya mendekati ya pada level 6.000 lah ya di situ. Dan kita juga lihat bagaimana pemulihan ekonomi terutama di Indonesia. Sekali lagi juga banyak perusahaan yang undervalue di Indonesia saat ini. Itu jadi salah satu katalis ya. Dan juga adanya untuk berikutnya harapan kita juga ada nanti adanya sovereign wealth fund juga akan hadir. Lalu juga kita sebagai emiten juga terus menggalakkan good corporate governance yang tentunya investor yang disukai oleh investor di situ, sehingga tidak akan terjadi lagi waktu pembukaan perdana tahun ini Bapak Presiden juga sangat concern terhadap itu. Oke, baik Pak Iwan dan juga Pak Andri, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Mudah-mudahan beberapa sentimen yang tadi kita bahas tadi bisa benar-benar membangkitkan gairah investor dan juga perusahaan untuk kembali melisting di pasar modal kita. Terima kasih Pak Iwan, Pak Andri.
Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.